warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ramadhani. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 2 pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif mengenai lembaga survei Indonesia. Jadi, langsung saja kita membahas tentang apa sih lembaga survei Indonesia itu. Jadi, lembaga survei Indonesia merupakan sebuah lembaga yang meneliti dan berfokus pada opini publik terkait kontes politik seperti pemilu nasional dan daerah, serta perumusan kebijakan tentang publik. Nah, lembaga ini berslogan akurat, terpercaya, dan juga berpengaruh. Ia bercirikan independen dan non-partisan, dan tidak berafiliasi dengan partai politik ataupun individu yang terlibat dalam kontes politik. Nah, LSI ataupun Lembaga Survei Indonesia didirikan oleh individu-individu terpercaya yang independen, profesional, dan juga pro-demokrasi. Nah, keahlian utama lembaga ini terletak pada ilmu politik, demokrasi, presidensial, dan juga perilaku pemilihan di Indonesia. Nah, menjelang pemilu 2024, cara kerja lembaga survei mencuri perhatian masyarakat, apalagi terkait quick count yang sedang hangat-hangatnya pada saat ini. Nah, peran signifikan lembaga survei secara tidak langsung mempengaruhi penilaian masyarakat pada ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam setiap proses pemilihan pemimpin yang berlangsung setiap 5 tahun sekali ini, kehadiran lembaga survei memiliki dampak penting dalam menggambarkan dinamika politik, mengukur tingkat dukungan masyarakat, dan merinci preferensi pemilihan. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Afika Nurizaki. Lembaga survei juga dikenal sebagai lembaga penelitian opini publik atau lembaga riset pasar. Adalah organisasi yang melakukan pengumpulan data untuk menilai pendapat, sikap, atau perilaku masyarakat. Lembaga survei memainkan peran kunci dalam menyediakan data dan analisis yang mendalam terkait pandangan masyarakat terhadap calon presiden, isu-isu krusial, dan arah kebijakan yang diinginkan oleh publik. Quick count merupakan metode perhitungan cepat suara dalam sebuah pemilihan umum. Lembaga Survei Indonesia atau disingkat dengan LSI adalah yang didirikan oleh DENI, salah satu lembaga survei yang melakukan quick count. Lembaga Survei Indonesia merupakan salah satu lembaga yang sudah bersertifikasi untuk ikut serta dalam proses hitung cepat atau quick count di pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil quick count dari LSI, terdapat beberapa informasi terkait hasil perhitungan cepat suara dalam pemilihan umum 2024. Menurut hasil quick count dari LSI yang didirikan oleh DENI JA, terdapat beberapa hasil perhitungan cepat suara pemilihan umum 2024. Misalnya, pada suatu waktu tertentu, hasil quick count menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara tertentu. Penggunaan quick count selain hasil dari quick count, metode perhitungan suara lain yang bisa menjadi panduan adalah real count yang dilakukan oleh KPU dan exit poll inisiatif publik. Dengan demikian, quick count dari LSI memberikan informasi penting terkait hasil perhitungan cepat suara dalam pemilihan umum 2024. Terima kasih kepada Afika Nurizaki. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ifki Reza Zuhairi. Perkenalkan, nama saya Ifki Reza Zuhairi. Berikut merupakan beberapa rincian terkait Lembaga Survei Indonesia. Yang pertama ada tujuan. Lembaga Survei Indonesia didirikan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia berfungsi secara efektif dan stabil. Mereka bertujuan untuk menjadi responsif terhadap persepsi, harapan, dan evaluasi publik. Dengan demikian, Lembaga Survei Indonesia berperan sebagai pengukur yang akurat terhadap opini dan kebutuhan masyarakat dalam konteks demokrasi.
dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi publik yang lebih efektif dan dampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada independen dan non-partisan. Lembaga survei Indonesia bersifat independen, non-partisan, dan tidak berafiliasi dengan partai politik, tokoh, atau kelompok yang lain. Selanjutnya ketiga ada metode survei. Lembaga survei Indonesia melakukan survei dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis statistik yang relevan. Survei dilakukan dengan mematuhi kode etik survei opini publik yang ditetapkan oleh International Association of Public Opinion Research atau juga bisa dibilang LAPOS. Di tengah maraknya pemilu 2024, dimulai dari jalan pemilu hingga usia pemilih. Untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik, Lembaga Survei Indonesia juga melakukan survei dengan menggunakan metode post-electoral survey, yaitu dengan menanyakan publik pemilih dengan telepon. Selanjutnya, yang keempat ada kontestasi politik dan kebijakan publik. Lembaga Survei Indonesia terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah serta pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya, yang kelima ada data survei. Lembaga Survei Indonesia menyediakan jasa survei untuk mendapatkan data survei berskala nasional maupun lokal dengan biaya yang lebih terjangkau. Selanjutnya yang keenam ada kontrol dan evaluasi. Lembaga Survei Indonesia memiliki Dewan Pembina, Ahli, dan Penelitian yang secara rutin dan intensif mengontrol dan mengevaluasi metodologi dan hasil survei yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik dan ilmiah. Selanjutnya yang terakhir nomor 7, lingkup kerja. Lembaga Survei Indonesia aktif dalam melakukan survei politik seperti saat pemilihan umum atau juga bisa bilang pemilu atau pemilihan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Survei Indonesia bekerja dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mendukung survei tatap muka dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Lembaga Survei Indonesia merupakan sebuah lembaga penelitian yang memiliki fokus pada opini publik terkait konteks politik, termasuk pemilihan umum, nasional, dan daerah, serta perumusan kebijakan publik. Lembaga Survei Indonesia berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan juga berpengaruh dalam dinamika politik Indonesia. Nah, itu dia sedikit pemaparan materi mengenai Lembaga Survei Indonesia dari kelompok 2. Kami kelompok 2 memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.